Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, nama saya Nisha Andini Putri, NIM 114200024 dari kelas E Konservasi dan Rehabilitasi Lahan. Berhubung saya merupakan mahasiswa NIM genap, jadi saya mendapat tema kemampuan lahan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai evaluasi kemampuan lahan untuk arahan penggunaan lahan. Kenapa sih kita harus melakukan evaluasi kemampuan lahan? Karena kesalahan dalam penggunaan lahan itu dapat berdampak buruk ke depannya. Sehingga untuk menekan laju kerusakan yang lebih besar dan merencanakan tata guna lahan yang baik di masa depan, maka perlu kita melakukan pengelolaan yang secara intensif yang memadukan antara kepentingan konservasi tanah dan air dengan kepentingan peningkatan produksi pertanian serta pendapatan masyarakat guna terwujudnya kondisi yang lestari. Jadi, kemampuan lahan ini, evaluasi kemampuan lahan untuk tujuan agar penggunaan lahannya sesuai dengan kemampuan lahan yang ada, sehingga produksi pertanian serta pendapatan masyarakat juga meningkat, serta menciptakan lingkungan yang lestari. Apa sih itu kemampuan lahan? Nah, kemampuan lahan yaitu salah satu acuan yang sangat penting yang berpengaruh dalam pengelolaan dan penggunaan lahan. Nah, dalam kemampuan lahan ini itu terdapat beberapa parameter untuk mengetahui kemampuan lahan suatu lahan, yaitu berdasarkan karakteristik suatu lahan. Nah, karakteristik suatu lahan itu ada tekstur tanah, lereng, kedalaman efektif tanah, iklim, permeabilitas, serta drainase. Kemudian terdapat faktor penghambat atau pembatasnya, yaitu terdapat kerikil atau batuan, ancaman banjir, serta salinitas. Nah, untuk tekstur tanahnya ini sendiri, itu tanah sendiri itu terdiri dari 5 jenis tekstur tanah, yaitu lempung, berliat, liat berpasir, lempung berpasir, kasar sampai halus, dan berpasir. Nah, pengaruh tekstur tanah ini itu menentukan dia dapat menahan air, dan tekstur tanah ini menentukan kemampuan suatu lahan agar suatu tanaman dapat tumbuh di situ. Tekstur tanah juga menentukan bagaimana suatu bangunan dapat dibangun pada suatu area tersebut. Kemudian untuk lereng, itu menjadi faktor yang dapat mempengaruhi erosi dan aliran permukaan. Untuk lereng ini sendiri, itu terbagi menjadi beberapa kelas lereng, yaitu terdapat kelas kemiringan lereng datar, miring, curam, hingga sangat curam. Untuk pengaruh lereng ini sendiri, tergantung dari panjang dan kemiringan lerengnya. Semakin panjang suatu lereng dan semakin miring suatu lereng tersebut, maka potensi terjadinya erosi dan aliran permukaannya itu akan sangat berpengaruh. Untuk erosinya sendiri, semakin miring suatu lereng dan semakin panjang suatu lereng, maka perjalanan air yang turun ketika air hujan turun dan mengenai suatu lereng, dan lereng tersebut memiliki kemiringan yang cukup miring, maka air akan cepat turun dan kecepatan airnya akan mengenai atau terjadi gaya kinetik dari air hujan yang jatuh ke lereng sehingga turun ke permukaan tanah. Panjang lereng juga mempengaruhi aliran permukaan. Ketika air hujan tersebut tidak terinfiltrasi dengan baik, maka akan mengalami terjadi aliran permukaan. Kemudian untuk kedalaman efektif tanah ini yaitu kedalaman tanah yang baik untuk pertumbuhan akar tanaman. Untuk klasifikasinya itu terdapat kedalaman yang sedang, dangkal, dan sangat dangkal.
Ini sangat mempengaruhi pertumbuhan akar tanaman. Tergantung dari tanamannya juga sih. Jadi ada tanaman yang nggak terlalu membutuhkan kedalaman yang sangat dalam, seperti rumput kan itu tergolong kedalamannya ya sedang, dangkal gitu Pak. Kemudian untuk iklim, itu berkaitan dengan temperatur, curah hujan rata-rata tahunan, dan curah hujan pada masa pertumbuhan. Jadi untuk iklim ini sendiri berkaitan dengan temperatur dan curah hujan. Untuk temperatur ini sendiri, panas matahari itu mempengaruhi pertumbuhan pada suatu wilayah. Ketika suatu wilayah memiliki temperatur udara yang sangat tinggi, maka terdapat beberapa tumbuhan atau tanaman yang boleh dan tidak cocok untuk digunakan atau untuk ditanam di daerah tersebut. Kemudian untuk curah hujan, jadi kita dapat mengetahui terdapat bulan basah, bulan kering, itu dari sini. Nah, jadi dari iklim ini terdapat iklim basah dan iklim sedang, iklim sangat basah, seperti itu. Jadi untuk daerah dengan curah hujan yang tinggi dan daerah dengan curah hujan yang rendah, ataupun temperatur yang tinggi dengan temperatur yang rendah, itu berbeda kemampuan lahannya satu sama lain. Kemudian untuk permeabilitas, itu mempengaruhi pergerakan air di dalam tanah dan zat terlarut yang berada di dalam tanah. Jadi permeabilitas ini merupakan yang mempengaruhi perjalanan atau pergerakan air atau suatu fluida yang ada di dalam tanah. Kemudian yaitu drainase. Sistem drainase yang baik dapat berkontribusi membantu mencegah banyak persoalan seperti kemungkinan banjir, mengendalikan permukaan air tanah, erosi tanah, dan mencegah kerusakan jalan dan bangunan yang ada. Kenapa sih drainase itu sangat penting? Jadi ketika sistem drainase suatu wilayah atau suatu lahan itu baik, maka kemungkinan terjadinya banjir, erosi, dan sebagainya itu juga dapat diminimalisirkan. Ketika sistem drainasenya baik, air hujan yang turun yang tidak terinfiltrasi secara penuh oleh tanah, maka aliran permukaannya akan teralirkan dengan baik dengan sistem drainase yang baik. Nah, kemudian evaluasi kemampuan lahan. Evaluasi kemampuan lahan merupakan salah satu upaya dalam memanfaatkan lahan atau sumber daya lahan yang ada sesuai dengan potensi lahan tersebut. Nah, klasifikasi kemampuan lahan yaitu suatu pengelompokan lahan ke dalam satuan-satuan khusus menurut kemampuannya untuk penggunaan secara intensif dan perlakuan yang dapat digunakan secara terus-menerus ke depannya, serta menetapkan jenis penggunaan yang sesuai dan jenis perlakuan yang diperlukan untuk produksi tanaman secara lestari. Nah, berikut ini merupakan klasifikasi kelas kemampuan lahan. Jadi di klasifikasi ini terdapat faktor-faktornya seperti lereng, tutupan erosi, tingkat erosi, kedalaman, tekstur lapisan, permeabilitas, drainase, kerikil atau batuan, ancaman banjir, serta garam atau salinitas. Untuk ancaman banjir, untuk salinitas ini sendiri memiliki klasifikasinya sendiri juga. Jadi ketika suatu daerah memiliki salinitas yang cukup berpengaruh atau salinitas yang tinggi, maka tidak baik untuk digunakan sebagai lahan pertanian. Evaluasi penggunaan lahan dikaitkan dengan kemampuan lahan perlu dilakukan khususnya untuk membangun daya dukung aktual ke aktivitas yang saat ini ada. Evaluasi ini dilakukan dengan
mencocokkan tipe penggunaan lahan berbasis kemampuan lahannya dengan kelas kemampuan lahan yang ada. Nah, jadi pada klasifikasi ini kita mencocokkan bagaimana suatu daerah itu termaksud atau tergolong kelas kemampuan lahan yang mana. Nah, pada zona kelas kemampuan lahan yang ke-4 dan 5, itu untuk penggunaan lahan seperti kebun, sawah irigasi, sawah tada hujan, dan juga tanah atau ladang dan tegalan itu kurang sesuai. Hal itu karena arahan pemanfaatan kelas kemampuan lahannya memiliki hambatan ancaman kerusakan yang besar. Seperti yang kita lihat pada sini. Nah, selain itu juga tindakan konservasi lebih sulit untuk diterapkan sehingga lebih cocok jika lahan tersebut digunakan untuk hutan. Adapun kesimpulannya yaitu setiap wilayah memiliki kemampuan lahan yang berbeda tergantung dari karakteristik lahan tersebut. Kemampuan lahan dipengaruhi oleh faktor penghambat seperti kerikil, bebatuan, ancaman banjir, dan salinitas, dan juga karakteristik lahannya tadi. Agar potensi kelas kemampuan lahan tidak mengalami degradasi dan bahkan dapat meningkat dalam waktu yang lama, maka harusnya penggunaan lahan sesuai dengan kemampuan lahan dan daya dukung lingkungan. Jadi, manfaat melakukan evaluasi kemampuan lahan agar kita dapat menentukan penggunaan lahan yang sesuai pada daerah tersebut serta menentukan konservasi yang sesuai pada daerah tersebut. Berikut merupakan daftar pustaka yang merupakan sumber dari pembuatan PPT ini. Kita sudah sampai di akhir. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada yang kekurangan. Saya mohon maaf. Terima kasih. Salam lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.